Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjut pengajian kita dalam kitab Kifayatul Ahyar, masih menjelaskan tentang wayukafinu, tentang mengkafankan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffinu fi salasati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamatun. Wa yukaffinu, dan mengkafankan mayit dengan menggunakan fi salasati aswabin bidin, yaitu dengan 3 lembar pakaian atau bahan yang berwarna putih. Laisa fiha, yang tidak ada pada 3 lembar bahan tadi, komisun wala imamatun, tidak ada gomis, ya, bukan gamis yang kayak kita pakai, tapi pakaian buat orang mayit. Wala imamatun, dan juga tidak pakai imamah. Taqaddama aqallul kafani, telah terlewat pembahasannya tentang paling sedikitnya mengkafankan daripada mayit, yaitu mayit itu cukup dikafankan dengan 1 helai kain kafan, cukup. Karena apa? Karena yang pernah kita bahas bahwa 3 lembar kain kafan bagi mayit itu dibagi menjadi 3, ya. Dari 3 kain kafan itu ada 3 hak. Pertama hakul mayit, yang kedua ada hakul gharim, yang ketiga ada hakullah. Jadi dari 3 lembar kain kafan itu terbagi, pertama hakul mayit, haknya punya mayit. Maksudnya apa? Manakala nanti satu saat si mayit ini punya utang atau dituntut oleh orang lain untuk melaksanakan hak-haknya, maka kain kafan yang 1 lembar ini yang dimiliki oleh mayit buat memenuhi kewajiban mayit kepada yang hidup berupa utang atau apapun, keluarin. Yang kedua ada namanya, ya, hakul gharim, haknya punya utang itu, maka bayarin juga. Yang ketiga namanya hakullah, lembaran yang ketiga namanya hakullah, haknya Allah. Artinya apa? Mayit itu jangan sampai dia dikuburkan dalam keadaan tidak dikafankan, kapanin. Nah, 1 helai, 1 lembar kain kafan itu adalah hakullah, untuk menutupi daripada auratnya itu si mayit. Maka dikatakan taqaddama aqallul kafani, telah lewat pembahasan tentang paling sedikitnya cara mengkafankan daripada mayit, yaitu apa? 1 lembar kain kafan. Adapun 3 lembar kain kafan itu hukumnya adalah wayustahabbu, dan disunahkan ayyukafina, untuk mengkafankan ar-rajulu, mayit laki-laki, fi salasati aswab, yaitu dengan 3 kain kafan, 3 lembar kain kafan, itu sunahnya. Makanya saya bilang tadi jamaah, dari 3 itu dibagi 3, ada hakullah, ada hakul adam, ada hakul mayit. Wa abdaluha, yang paling abdol dari kain kafan itu al-bayadu, yang berwarna putih. Boleh nggak kain kafan selain warna putih? Boleh, nggak apa-apa, ya. Sebagaimana dulu jamaah kita kalau bikin baju koko warnanya putih, sama kayak ibu-ibu dulu pakai mukena warnanya putih. Sekarang batik aja ada nggak, ya, mukena perempuan, mukena nih buat perempuan sholat, kain batik ada. Sama kayak kita dulu yang namanya kayak koko, baju gamis warnanya putih doang, sekarang udah macam-macam. Lah begitu juga orang mengkafankan mayit, ya, abdolnya berwarna putih. Boleh nggak warna lain? Boleh.
Itu di Mekah yang pernah kita lihat. Kalau di Mekah, di Madinah tuh kadang-kadang mayit ada dikafankan dengan kain warna hijau, boleh silakan ya, tapi afdolnya memang warnanya putih, begitu ya. Sama seperti apa, kain ihram. Kain ihram buat laki-laki afdolnya adalah putih, boleh nggak warna lain? Boleh, silakan ya, berbeda yang lainnya. Kalau seandainya dikatakan boleh, boleh, tapi memang afdolnya semuanya itu berwarna putih, begitu maksudnya ya. Jadi jangan nanti disalahin dan jangan nanti dianggap beda paham atau dianggap aliran lain orang yang mengkafankan mayit selain warna putih, karena diperbolehkan. Wala yakunu fiha, dan tidak ada pada 3 helai kain kafan tersebut gomisun wala imamatun, tidak ada gomis dan tidak ada imamah ya. Bal akan tetapi izarun, adanya satu kain izar, walifafatani, dan juga 2 helai. Wal izaru, adapun izar kain yang dipakai kepada mayit mulainya dari mana? Min surratihi ila rukbatihi, dari pusar sampai ke dengkul ya. Itu yang bisa menutupi daripada auratnya orang laki-laki. Jadi sebelum mayit itu dikafankan dengan yang lainnya, pakein dulu kayak panjangnya kayak sarung, di atas pusar, di bawah dengkul, di situ ya. Wasani, yang kedua, min unukihi ila ka'bihi. Yang kedua adalah min unukihi, dari unuk apa? Pundak, ila ka'bihi, sampai ke mata kaki. Tuh helaian yang kedua. Jadi lembaran pertama untuk mengkafankan mayit dari pusar sampai dengkul. Lipatan yang kedua atau kain yang kedua dari pundak sampai ke mata kaki. Wasalisu, adapun lembaran yang ketiga, yasturu jami'u badanihi, menutupi seluruh daripada badannya. Kalau kita nggak begitu Pak ya. Kalau kita semuanya apa? Lembaran pertama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lembaran kedua begitu juga. Lembaran ketiga begitu juga. Betul apa enggak? Ya, kalau kita, makanya di sini dijelaskan ini dengan kajian begini, dengan kita belajar begini, jadi kita ada tahu juga bahwa ya ada aturan menutup atau mengkafankan mayit kayak begitu. Nanti kalau satu saat kita ngelihat orang mengkafankan cara begini, jangan kita salahin. Berarti apa? Dia melaksanakan daripada sesuatu yang diajarkan di dalam kitab Kifayatul Ahyarnya seperti ini ya. Kalau kita kan enggak, semuanya 3 lembar kain kafan panjang-panjang, bahkan melebihi dari kepala dan juga melebihi daripada kakinya mayit. Tujuannya buat ngikat bagian atas dan ngikat bagian bawah. Nah begitu maksudnya. Jadi nggak gampang kita menyalahi orang yang berbeda dengan kita ya. Wa amal mar'atu, adapun cara mengkafankan perempuan. Kalau tadi mengkafankan laki-laki, papi homsati aswabin, dengan menggunakan 5 lembar kain kafan. Izarun, adanya kain, wa khimarun, adanya kerudung, wa gomisun, adanya pakaian, walipa patani, ada 2 lembar kain kafan. Jadi 5 lembar kain kafan itu bukan semuanya dari kain kafannya. Nanti dari kain 5 lembar kain kafan ditambahin kain, ditambahin kerudung, ditambahin apa tadi? Gomis. Enggak. Tapi dari 5 lembar kain kafan itu dibagi. 1 berupa izar kain, yang kedua khimar kerudung, yang ketiga pakaian, yang 4 dan 5 berupa lipatan yang panjang. Ya. Sama kayak tadi laki-laki. Tali laki-laki berapa? Laki-laki itu 3 kain kafan, bukan 3-3-nya kain kafan, nanti ditambahin izar, ditambahin apa namanya kain, tapi bentuknya seperti itu. Izar dulu, baru 2 lipatan kain. Nah kalau perempuan 5 lembar kain kafan dibagi
izar dulu, khimar, kerudung, gomis, 2 helai kain panjang. Kayak begitu nggak kita? Enggak. Kebanyakan kita kadang-kadang ya kain kafannya tetap 3, nanti di situ ada izarnya, ada khimarnya, ada gomisnya, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Nanti ada juga orang yang pakai kain kafannya itu apa, limoknya yang panjang-panjang, ya, nggak pakai izar, nggak pakai apa, gomis, kadang-kadang tambahin kayak pakai kerudung. Nah itu macam-macam. Makanya artinya apa jamaah? Dalam hal mengkafankan daripada mayit itu tidak harus sesuai dengan apa yang ada. Yang penting apa? Nutupin aurat, itu doang udah. Ya, mau bagaimanapun caranya, mau berapapun lembarnya, yang penting nutupin aurat. Itu kewajiban yang hidup kepada mayat mati seperti itu. Apakah harus sesuai kayak begini? Ya enggak juga. Makanya saya bilang tadi, kalau kayak tadi tuh bagi laki-laki dari 3 lembar kain kafan ini, kalau seandainya dituntut oleh ahli waris nuntut, yang saya bilang tadi kan, ada hakullah, ada hakul, bukan hakul ya. Pertama hakullah, yang kedua hakul warosah, yang ketiga namanya hakul mayit. Dari 3 lembar kain kafan itu dibagi 3, hakullah, hakul warosah, hakul mayit. Kalau hakullah nih enggak kain kafan itu harus dikapanin. Kenapa? Buat nutup aurat. Yang kedua adalah lembaran yang kedua itu adalah hakul ya warosah, haknya ahli waris. Kalau seandainya ahli waris dari mayit ada yang tidak setuju dan dia nuntut untuk diambil kain kafan yang kedua karena sebagai warosah, ambil, bagiin warisan, jadiin harta warisan. Tapi naudzubillah min dzalik, kayaknya nggak ada orang begitu Pak ya. Ada nggak kira Bu? Ya ahli waris cuma kain kafan selembar doang minta dibagiin juga. Ini gara-gara beli kain kafan nih warisan gue jadi berkurang, umpama gitu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita punya keturunan kayak begitu. Yang ketiga namanya hakul ya, hakul adami, haknya manusia. Artinya apa? Kalau dia punya utang, bayar di situ. Ya. Nah, begitu. Jadi yang mana? Yang dikatakan hakullah itu yang berupa kain yang nutupin dari atas pusar sampai atas bawah dengkul. Itu hakullah. Mau kagak mau harus tutupin. Jangan sampai terbuka daripada auratnya. Itu maksud demikian. Sama seperti mayit perempuan. Mayat perempuan itu dari 5 lembar kain kafan ini nanti dibagi 3 juga, ada hakullah, hakul adami dengan hakul warosah. Mana ini yang dimaksud dengan hakullah? Hakullah itu yang buat nutupin perempuan. Perempuan nutupnya dari mana? Seluruh badannya perempuan itu adalah aurat. Berarti yang mana yang tidak boleh, tidak harus dipakaikan kepada mayat perempuan? Izar, kain, khimar, kerudung, gomis daripada baju. Adapun 2 lipatan atau 2 lembar kain kafan itu punya hakul adami dengan hakul warosah. Yang 2 itu boleh dibagiin kalau seandainya mereka pada menuntut hal yang demikian. Ya, jelas ya. Makanya kalau kita kadang-kadang jamaah, banyak juga orang kita nih udah pakai 5 lembar kain kafan buat perempuan nih biasanya, nanti ditambahin lagi ini, ya boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja kalau mereka ahli warisnya setuju, atau dia orang-orang yang punya hak kepada mayit mau, ya silakan, nggak apa-apa, ya nggak ada aturan. Ya aturannya bagusnya kayak begini, wa hadzil umur sabitatun bisunnati. Adapun perkara ini semua telah ditetapkan di dalam sunnah-sunnahnya Nabi. Wa'lam, dan ketahuilah, anna kulla syahsin, sesungguhnya setiap manusia, yukaffanu, dikafankan, bima yajuzu lahu labsuhu fi hayatihi, sesuatu pakaian yang boleh dipakai pada waktu dia hidup. Berarti apa? Bagi kita laki-laki nggak boleh mengkafankan mayitnya dengan menggunakan sutra. Kenapa? Karena laki-laki menggunakan sutra hukumnya haram.
Tapi bagaimana kalau perempuan dikafankan pakai kain sutra, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena pada waktu hidupnya perempuan boleh menggunakan kain sutra. Itu aja udah. Jadi apa yang boleh dipakai oleh mayit pada waktu dia hidup, maka boleh digunakan untuk mengkafankan daripada itu mayit. Fayajuzu takfinul mar'ati fil harir, maka boleh mengkafankan perempuan, mayit perempuan fil harir dengan menggunakan kain sutra. Lakin yukroh, akan tetapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Mubazir, ya, buang-buang, harganya mahal cuma sekedar buat mengkafankan daripada itu mayit. Wa yahrumu dzalika fi haqqir rajuli, maka yang demikian itu hukumnya haram mengkafankan mayit dengan menggunakan kain sutra fi haqqir rajuli, pada orang laki-laki. Kenapa? Karena orang laki-laki hukumnya juga haram menggunakan sutra pada waktu dia masih hidup. Ya, itu hadirin jamaah. Wa yukrahu, dan hukumnya makruh miz'afar, ya, miz'afar wa mu'safar, kain apa ya, jenis kain ini ya, miz'afar wa mi'safar, ini jenis kain yang harganya di bawah kain sutra, ya. Kain apa namanya, ya, jenis kain yang harganya, ada juga yang mengatakan bahwa miz'afar itu adalah kain yang direndam atau udah dicelupin dengan minyak ja'faron, minyak wangi berupa ja'faron. Atau mi'safar juga begitu, kain yang dicelupin dengan menggunakan minyak wangi berupa, ya, mu'safar, ya. Artinya begini jamaah, seperti bagaimana orang sama kayak begini, apa, buat kita ini orang laki, pada waktu kita menggunakan kain ihram, ya kan banyak nih kadang-kadang orang mencuci kain ihram pakai apaan, yang pewangi tuh, diwangiin, apa namanya, jenis pewangi lah ya, jenis-jenis pewangi pakaian tuh. Kalau ditanya kan begini, apakah boleh apa kain ihram yang dicuci dengan menggunakan wangi-wangian, kan wanginya awet nggak? Apalagi kalau yang mahal, ya, pewangi yang mahal maka lebih awet lagi nanti, sekalipun udah dipakai wanginya masih tetap ada. Nah, tatkala kita pakai kain ihram, ya, apa namanya tadi, yang direndam pakai wangi-wangian, apakah boleh digunakan buat berihram? Boleh. Sekalipun salah satu keharaman yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berihram adalah menggunakan wangi-wangian. Tapi kan ini boleh karena digunakannya sebelum niat ihram. Kan begitu ya? Dalam fikihnya seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana hukumnya? Boleh, tapi makruh. Ya. Boleh nggak kain ihram yang direndam dengan wangi-wangian? Ya, yang sampai awet dipakai sampai dia berihram, boleh apa enggak? Kalau ditanya boleh, boleh. Yang kagak boleh menggunakan minyak wangi setelah dia niat ihram, itu hukumnya haram. Berarti dia melanggar keharaman pada waktu dia sedang berihram. Kan begitu ya? Nah, begitu juga yang namanya kain kafan, ya, bukan kagak boleh, nggak ada larangan, cuma kalau dia rendam dengan apa tadi, dengan minyak ja'faron atau yang lainnya, itu hukumnya cuma makruh. Boleh apa enggak? Boleh aja biar wangi. Kalau ditanya begitu, boleh apa enggak? Boleh aja biar wangi. Ada lagi itu yang direndam supaya bahannya kuat, artinya nggak gampang dimakan ame apa, cacing tanah. Kalau ditanya boleh apa enggak? Kalau ditanya boleh, boleh, tapi hukumnya jadi makruh. Ya, hukumnya jadi makruh, hilang ya kesunahannya jadinya. Kurang lebih begitu ya, makanya hukumnya dikatakan makruh. Summal judah, yaitu kain kapan yang bagus, hukumnya juga makruh. Waridaah,
ya. Begitu juga kain kafan yang jelek banget dah, kebagusan jelek, kebagusan makruh, kejelekan makruh juga. Maka mengkafankan itu mayit bukan dengan sesuatu yang terlalu mewah, jangan terlalu jelek juga. Nah, ini hadirin, sekarang kan banyak orang berlebih-lebihan dengan hal-hal yang kayak begitu, ya. Nguburin udah belum? Masalah kuburan, termasuk kayak zaman sekarang ini orang nguburin yang harganya berapa duit? Nah, tuh yang di Kerawang tuh berapa duit nguburin? Ya, harganya pakai puluhan juta, bahkan pakai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Bagaimana hukumnya? Nanti kita bahas satu-satu, ya, kalau seandainya masih ada di sini, ya. Artinya apa jamaah? Ini yang sesuatu yang berlebihan lah. Waktu dia hidup aja manusia nggak boleh berlebihan dalam hal yang demikian, apalagi setelah dia meninggal dunia. Tuh, sesuatu yang dianggap jeleknya di situ, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Ya, waktu kita hidupnya sekarang berlebihan, apa aja yang berlebihan? Ya, dalam hal apa aja berlebihannya itu dianggap jelek dalam hukum Islam, apalagi setelah orang itu mati. Menghormati, bukan cara begitu menghormati mayit, sedekahin, betul apa enggak? Amal jariahin, betul Pak? Betul Bu? Ini dibagusin kain kafannya, dibagusin kuburannya, bukan itu cara menghormati atau memuliakannya mayit. Cara memuliakannya mayit apain? Sedekahin duitnya. Apalagi mau Idul Adha nih besok, betul, beli dah tuh sapi, niatin pahalanya buat orang tuanya. Nanti pahalanya kita dapat, orang tua kita dapat. Berapa duit? Setalim? 3.800.000. Cuma 3.800.000 kita niatin buat pahalanya buat mereka. Tuh namanya cara kita menghormati, memuliakan orang tua kita. Bukan nanti kuburannya dicakepin, bukan kain kafannya dimahalin. Berapa beli kain kafannya? Wow, beli kain kafan yang paling mahal nih, sutra yang nomor 1, harganya sekian puluh juta. Daripada beli kain kafan, mendingan beli sapi buat hewan kurban, pahalanya yang udah pasti. Betul Pak? Betul, ya. Apalagi duit itu semua kita dapat dari warisan orang tua kita, ya. Kita dapat warisan dari orang tua, kembalikan dengan cara apa? Beliin daripada apa? Hewan kurban. Taruhlah 20 juta, ya. Taruhlah yang paling murah 20 juta tuh sapi. Beli satu, niatin pahalanya buat orang tua kita, ibu kita, mertua kita, kakek nenek kita. Dapat nggak? Dapat. Saya satu sapi namanya satu, tapi pahalanya buat 7 orang, boleh nggak? Boleh. Tanda syukur kita sama orang tua. Bagaimana caranya baktinya kita sama orang tua kita? Beliin nih, saya satu sapi atas nama saya, pahalanya sebutin bapak kita, ibu kita, mertua kita, kakek kita. Insya Allah berkah semuanya. Betul? Ya, duitnya banyak, cuma ngasih 1 jiwa, bukan 1 ekor, tapi ngasih 1 jiwa. Ada di sini? Nggak ada di sini. Orang sonoan dikit, ya, sama juga. Iya jamaah, jangan nggak begitu. Kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan daripada keberkahan daripada orang-orang tua kita, insya Allah berkah kok kalau kita begitu, ya. Nabung, yang akhirnya dapat duit, beli 1 ekor sapi, niatin pahalanya buat orang tua. Insya Allah berkah kita hidup. Ini kadang-kadang kita sama orang tua kita pada pelit, betul Pak? Sama orang tua kita pelit, sama bini takut. Ya, mohon maaf, kadang-kadang begitu kita. Jangan baikin orang tua kita walaupun udah meninggal. Beliin nih, saya nih taruh nih Ustaz Nalim, saya ngasih nih 1 ekor sapi buat saya pribadi, pahalanya buat ini. Insya Allah berkah kita hidup. Betul? Nah, ini caranya memuliakannya mayit, caranya begitu, dengan kita bersodakoh, berinfak seperti itu kita mendapatkan kemuliaan, ya. Itu caranya, jangan berlebihan. Kalau begitu jadinya nanti apa? Tata'allaqu bihalil mayit, yang berkaitan dengan masalah mayit.
ya, jangan terlalu cakep, jangan terlalu jelek. Fa in kana mukthiran, ya, maka apabila dia termasuk orang yang banyak harta, pamin jiyadis siyabi, maka carilah juga yang lada bagus kain kapannya. Wa in kana mutawassiton, apabila termasuk yang ekonominya tengah-tengah, pamin wasotiha, ambil juga yang tengah-tengah. Wa in kana mukillan, apabila dia termasuk orang yang miskin, yang hartanya nggak ada, pamin ahsanis thiyabi, maka pakailah kain kafan yang rada kasar, ya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu sangat jelek juga. Mendingan caranya kita sodakohin buat mereka, ya, atau kita jadiin amal jariah, taruh duitnya di masjid, niatin pahalanya buat orang tua kita. Nah, termasuk tadi itu, kalau kita yang nggak punya harta hari ini buat beli hewan kurban, minimal ada apa tadi? Ada infaknya. Berapa duit? Sih dah, nggak korban kagak. Mau beli hewan kurban nggak ada duitnya, ya, tapi pengen sodakoh, ngasih aja dah. Berapa nih? Saya punya duit nih Ustadz Alim, 200.000 buat infak kurban, pahalanya saya niatin buat orang tua saya. Boleh nggak? Boleh. Ini ngorban kagak, sodakoh kagak, minta daging paling depan. Orang dipotong belum tuh daging udah ngantri aja, ya. Marian dikit namanya mubarokah, ya. Itu diantaranya, naudzubillah. Artinya inilah tata cara mengkapannya seperti yang baik. Berikutnya, ya, watukrahul mughalatu minal kafani. Watukrahu hukumnya makruh. Al mughalat, kata-kata ghali, yaitu apa? Yang mahal. Fil kafani, di dalam mengkafankan mayit, makruh dah. Jangan. Wal magsulu aula, begitu juga dalam memandikannya, lebih makruh lagi. Bagaimana kalau menguburkan? Nah, nanti di situ jamaah, ya, hukumnya juga jadi makruh, nggak baik yang begitu. Kenapa? Berlebihan. Enggak, duitnya ada. Kadang-kadang kan banyak yang hukumnya cuma gengsi atau apa dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih begitulah. Li'annal jadida al-yak bil hayyi, li'annal jadid, karena sesungguhnya yang baru, al-yaku, lebih berhak bil hayyi, bagi orang yang hidup. Orang yang mati udah nggak butuh kayak begitu. Orang yang mati itu butuhnya akan amal jariah, doa, istighfar, kirimkan kepada mereka. Yang butuh itu semuanya bagi orang yang masih hidup. Yang udah nggak hidup udah. Wa yakunu sofiqan ghaira raqiqin, ya, wa yakunu, dan ndaklah ada kain kapan itu sofikon, yang tebel, ghaira raqiqin, jangan yang terlalu tipis banget, kemurahan, ya, kemahalan banget jangan, kemurahan banget ya jangan. Kain kapan yang kita pakai itu yang rada tebel, biar bisa nutupin daripada auratnya itu mayit, ya. Li'annal maksud, karena maksud daripada kain kapan itu baqauhu, supaya tetap, duna zinati, bukan sebagai perhiasan. Kenapa? Kalau dia sebagai perhiasan itu kain kapan bakal hancur, maka nggak perlu kayak begitu. Cukup mengkapankan itu dengan sesuatu supaya ini awet, ya, rada lama. Maka kain kapannya rada tebal dikit, jangan terlalu mahal. Kalau terlalu mahal itu sebagai zinah doang, perhiasan, dan itu menjadikan hukumnya mubadir. Dan inilah tata cara mengkafankan mayit, baik mayitnya laki-laki ataupun mayitnya perempuan. Wa qala wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Insyaallah jamaah, nanti kita lanjut tentang cara menyolatkan daripada mayit, bagaimana tata caranya. Insyaallah kita lanjut lagi yang akan datang. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita pelajari jadi ilmu buat kita, ya. Mudah-mudahan juga senantiasa dengan keberkahan Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita rezeki yang lebih sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Yang penting niat jamaah,
Bukan niat itu termasuk nazarnya, bukan, tapi kita niat pengen berkurban. Insya Allah Allah berikan kita rezeki sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Dan kita doakan dengan keberkahan Fatihah saudara-saudara kita yang sedang yang berangkat ibadah haji tahun ini, baik yang sudah berangkat ataupun yang belum berangkat, insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, pulang membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipanggil oleh Allah bisa berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada sakit semuanya, termasuk guru kita Kiai Haji Zakaria Abdurrahim, ya, yang sedang dirawat, semuanya yang lain-lainnya daya, semua yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya, mudah-mudahan bisa kembali ibadah kepada Allah. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, keluarga kita, jamaah yang biasa ngaji Sabtu subuh nih, begitu juga orang guru-guru kita, orang-orang yang ya berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah. Doakan pula jamaah orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah buat pembangunan pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang solihin wa solihat. Bihadziniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahab ilman wa hikmah wa li rizki ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fata faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.